Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ya Pak Syatno, Pak Dalang. Salam kenal Pak. Saya Widi Pak. Saya di Tangerang. Terus ini Tangerang. Iya Pak. Iya. Tangerang. Terus sawah saya jauh di Serang. Gitu. Nah ini teman-teman dari Kobe ya Pak ya. Kobe Jaya Organik. Kami petani organik Pak ya. Petani organik. Dan ini kebetulan yang datang nih yang fokus di padi Pak Yatno. Oh gitu ya. Nah ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai lah gitu karena kami dengar nih Pak Dalang nih udah cukup mumpuni gitu ya. Dari kecil ya Pak ya, jadi petani ya Pak ya. Jadi ya saya coba membuat percakapan ini menjadi lebih terstruktur Pak ya, lebih terstruktur dan nanti mungkin di belakang nanti ada teman saya juga Pak Aceh namanya Pak, beliau akan bantu juga ngobrol-ngobrol. Jadi membantu agar lebih terstruktur gitu ya, ngobrol santai dan nanti mungkin di tengah atau di akhir atau di antaranya teman-teman bisa silahkan tanya gitu ya ke Pak Dalang. Iya Pak, jadi ini mungkin saya mulai aja Pak. Jadi mungkin lebih ke masalah padi, tapi sebelumnya Pak tak kenal maka tak sayang nih Pak Dalang. Iya. Mungkin izin Pak, mungkin bisa kenalan dulu Pak sekilas ya. Latar belakangnya, terus sekarang seperti apa sih Pak pertanian itu Pak, seperti apa yang Bapak jalani saat ini seperti itu? Oke, monggo Pak Dalang. Iya, terima kasih Rayu. Gimana ya? Saya tuh seorang dalang tapi dari kecil memang senang bertani karena memang saya hidup di lereng Gunung Lawu. Jadi lereng Gunung Lawu sebelah barat, jadi daerah Ngawi. Tapi lereng gunung, jadi sana pertanian memang ya baik semua. Di sana itu pertanian baik, cuman saya masih ingat dari kecil. Saya lahir di daerah Ngerambi itu Kabupaten Ngawi di lereng Gunung Lawu tahun 1966. Nah dari kecil di sana itu seorang anak di sana itu umur 7, 8, 9 itu sudah harus bekerja. Jadi kita masih bekerja. Dari kecil sudah dilatih oleh bapak. Di waktu itu belum pertanian kan belum ada yang pendek seperti ini ya. Jadi tanaman masih padi tinggi, padi yang umur 4 bulan, 5 bulan itu. Jadi tidak seperti sekarang. Jadi masih konvensional banget dulu itu. Padinya ya ada rojo lele, ada jemporandu, pari Israel. Kalau dulu sudah ada itu semuanya. Dan sebenarnya kalau bicara organik, orang-orang yang tahu organik ya orang-orang yang kelahiran di bawah tahun 70. Dia tahu. Karena memang nggak ada pupuk dulu Pak ya. Emang udah alami gitu Pak Dalang ya. Memang tidak ada pupuk. Pupuk Bimas itu keluar di tempat saya dulu tahun 80-an itu aja ada Bimas masuk itu orang tua kami belum mau pakai itu. Adanya 2. Cuman urea sama TS, bukan TSP, TS. TS itu baik TSP, jadi TS itu. Itu. Terus kemudian menyusul TS sama yang untuk tebu dulu 1. Jadi pun dikasih itu belum banyak yang mau karena jadi cerita sedikit ya Pak. Jadi untuk organik itu dulu jadi skala rumahan itu memang bapak-bapak leluhur kita dulu, bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu itu kalau di rumah saya orang petani desa itu dulu rumahnya mesti banyak Pak. Ada rumah depan, rumah tengah, ada rumah belakang, rumah dapur, kemudian ada kandang. Nah di sebelah kandang ini mesti ada lubangan ya sekitar 2x3 meter itu untuk pembuangan kotoran ayam, kotoran kambing, sapi, apa yang kita punya. Kemudian dulu masak masih pakai kayu, jadi abu juga masuk situ. Terus abu masuk situ. Kemudian
ibu saya kalau masak air cucian beras ya masuk di situ semua. Setelah penuh dia tutup. Itu biasanya 6 bulan sekali ditutup. Nanti buat lubangan lagi, diisi lagi. Nanti setelah 2-3 bulan kita buka, itu untuk masa tanam rendengan, istilah rendengan itu tanam masa awal. Nah itu fermentasi secara alami, itu seperti itu. Jadi dulu untuk nanam cabai dan sebagainya ya tidak sulit, karena pupuknya seperti abu dan pupuk kandang itu. Nanti kalau ada penyakit ya paling kita pakainya penyakitnya ya kita pakai tuba, daun tuba, daun sirsak, kemudian ada tembakau, terus citrawali. Makanya sampai sekarang saya memang berkembang, tak kembangkan sendiri. Karena saya enggak ikut pelatihan, saya tidak pelatihan. Menarik nih Pak. Sebenarnya kita harus seperti itu. Nah sekarang ini saya sudah mengembangkan, bakteri. Kita harus bakteri pengurai. Jadi karena urin itu bisa diuraikan. Jadi urin sapi. Jadi sebenarnya paling rendah kan urin sapi, urin kambing, urin kelinci. Tambah kalau kita punya guano, Nah, hari ini kita baru menciptakan itu. Nah, kalau zaman di Pak Bayu ada katalis. Jadi katalis saya tidak tahu ya. Katalis itu kan produknya BSM. Jadi kita tidak tahu dari apa, itu rahasia dari BSM sendiri. Nah, saya tidak punya sendiri ya. Kemudian dan saya itu yang pertama kali saya panen raya sama Pak Bayu waktu itu dapat 6,5 ton. Itu saya nabuh gamelan, karena saya dalang nabuh gamelan di lahan itu, lahan waktu itu ada Pak. Itu sebenarnya aku lupa itu YouTube-nya tahun berapa ya, pokoknya di sekitaran itu. Panen raya aku, Pak Bayu sama Mas Tunjung Suruh Nusantara itu. Nah waktu itu. Nah sekarang saya hanya di BSM kadang-kadang saya pernah ngajar sekali, kalau enggak 2 kali ya di Banyuwangi waktu itu, di 6 hari pertama ada pelatihan pertama itu berapa saya lupa itu, sama Pak AB atau berapa itu, Anda tahu. Iya. Kalau sekarang saya kembangkan itu, dan saya terakhir dapat banyak itu di 9,5 ton. 9,5 ton ya Pak ya. Ya, tapi itu sekarang rata-rata segitu ya Pak ya? Tidak ada hama, terus cuaca baik, kemudian varietas padinya bagus. Nah kalau sekarang ini Pak, ini lebih baik kita pakai varietas yang hibrida, jadi AGT semacam itu. Itu karena apa ya? Ini cuaca ini sangat berpengaruh. Jadi tanaman padi menurut saya tidak seperti yang dibayangkan orang, pakai SOP ini sama SOP tempat saya jenengan sama, itu tidak bisa. Seperti aku ini kan sama ini sama Pak Bayu juga di Sidoarjo, itu menurut saya kurang maksimal. Karena saya hanya mengawal pupuk itu, saya tidak tahu pupuk itu seperti apa. Saya hanya membuatkan inseknya. Nah, tapi ini ke depan ini berkah Tani Lestari sudah tak bikinkan sendiri, karena saya sudah dipercaya untuk ngurus pupuk ini supaya bagus, dan itu nanti kecil, jadi prosentasenya pupuk itu cuma 250 cc untuk 16 liter. Karena kalau kita main padi tidak pakai itu, kita harus usung seperti zaman dulu ya, kita ya repot sekarang ini. Tapi kalau kita di tempat itu tidak ada, kita bikin sendiri aja. Jadi konsep untuk pertanian padi itu pertama adalah pembedah tanah, yang di tempat jenengan ada semua. Itu tinggal kita siap untuk ngasih biang, dan itu dia bikin sendiri, monggo. Karena konsep pertama tanah itu harus gembur dulu, tanah itu harus bagus dulu. Kalau persiapannya itu ya? Iya, kalau tanah itu hidup,
mau ditanami apa aja ya enjoy aja. Ya. Sedangkan pupuk itu hanya bagian dari pengembangan dari kamu itu sendiri, penambahan nutrisi istilahnya gitu. Kalau kita pikir satu aja gini, kalau di hutan itu ada pohon mangga, ada pohon durian, siapa yang pupuk kan tidak ada. Tapi kenapa dia bisa? Ya karena dari pohon itu dia ada buah jatuh, ada air hujan, terurai dengan fermentasi secara alami. Nah kita orang-orang yang kita tuh kada sok-sokan itu kan kita tidak tahu bahwa alam itu sendiri sebenarnya membuat riset badannya sendiri. Tapi kita kadang-kadang kita tuh tahu ya Pak, macam-macam ya. Itu. Oke, Pak Yatno, ini menarik banget nih Pak. Jadi mohon izin ya sebelum kita terus Pak. Nah, ini Pak Aceh udah join Pak ya. Nanti Pak Aceh juga mungkin jadi partner saya nih Pak untuk tanya-tanya ya. Pak Aceh, assalamualaikum ya Pak Aceh, selamat datang. Jadi kita berdua nih akan membuat lebih terstruktur lah Pak pembicaraan kita gitu. Ya, Pak Aceh nih di Sumedang, tapi sekarang lagi di Jakarta ya Pak ya? Lagi di Jakarta. Salam kenal Pak Dalang, Masya Allah. Rahayu Pak. Iya. Saya juga senang wayang, Pak. Wah, ini aku bawa Semar ini, Pak. Wow, mantap. Semar ya, masalah. Tapi bukan Semar mesem ya. Iya, konsepnya sekarang harus Semar ini. Semar ini pemomong, Pak. Kita harus ngomong ini. Bisa cocok nanti, Pak, kalau ngomong wayang, Pak, sama saya, Pak. Waduh, iya. Tanggal ini, Pak. Tanggal 11 bulan depan ini saya ada wayangan di rumah. Ini ruatan massal nasional. Ini tadi orang Kalimantan. Ada 8 ini tadi daftar dari Kalimantan tadi. Masya Allah. Wah. Ngambil judul apa nih ruatannya? Apa? Ngambil judul apa ruatannya? Lakone. Nah, saya selama ini habis corona itu saya tajuknya Ruatan Bumi Nusantara, Pak. Masya Allah, gitu ya. Bumi Nusantara. Ya. Orang lain pada ribut, ya biarin aja, kita yang ruwat aja. Ya, silakan lanjut. Mas Wid, mantap ini. Ya, harus memayu. Bisa memayu hayuning sesomo, bisa memayu keluarga, ya gitu aja. Masya Allah. Tidak membuat rusuh, tapi kita menjaga orang lain gini-gini, ya biar aja lah. Biar aja. Jadi ini sudah saatnya kita yang bangun untuk apalagi nanti bisa mungkin kita mengajari anak-anak muda, karena kita yang sudah tua-tua ini harus punya tinggalan, Pak. Mudah saja sejarah. Betul. Pak Dalang. Dan jadi ini menarik ya pembicaraan awal kita nih Pak Yatno, Pak Dalang. Kalau yang saya tangkap tadi istilahnya ilmu organik yang Bapak terapkan, Pak Yatno atau Pak Dalang terapkan ini ya alami ya, yang memang dari kecil gitu, dan sebenarnya kita nggak perlu kalau saya tangkap tadi ya emang udah berjalan sejak lama gitu ya, dan itu dipraktekkan sampai saat ini, bahkan pupuk pun juga baru dikenali baru pada akhir-akhir ini seperti itu. Ya. Ini menarik sekali Pak. Nah, yang kita diketahui ini, di garis bawah ini. Jadi padi-padi itu saya pernah mengalami dengan semi organik ya. Semi organik itu di tahun-tahun 90-an, sampai 95, 98 sekitar itu, di bawah 2000 itu untuk mencari 1 hektar 13 ton, 12 ton itu masih mudah sekali waktu itu. Karena melakukan olah tanah pakai sapi, pakai kerbau itu saya masih pakai itu. Iya. Satu hal seperti kombi, adanya mekanik ini, ada kombi, itu ada plus minus. Bagi tanah dalam itu merusak. Bagi tanah dalam, itu akan merusak. Iya. Nah, jadi kalau tanah dalam itu nanti kita tanpa olah tanah aja. Harus tanpa olah tanah. Pak Dalang. Ya.
Saya mau izin nih Pak, ini menarik nih Pak ya. Jadi mungkin kita bisa fokus di pengolahan lahan nih Pak ya. Kita bicara pengolahan lahan nih Pak ya. Nah sekarang tuh kan kalau panen gitu itu pakai mesin gitu. Terus itu juga traktor gitu. Nah sebenarnya kalau pengolahan lahan dalam artian kita udah selesai panen nih Pak, kita mau awal lagi nih Pak, mau mulai tanam lagi gitu ya. Kondisinya mungkin habis panen nih, terus kan kita biasa istirahat tuh Pak. Nah itu bisa diceritain nggak Pak, apa sih biasanya yang dilakuin gitu Pak Dalang, sehingga tanah itu benar-benar terrecover dengan baik dan persiapan sebelum proses selanjutnya atau nandur itu bisa berjalan dengan maksimal gitu Pak Dalang. Sekarang bisa di-share. Siap, itu kita harus kembali dulu bangun diri kita dulu, mindsetnya dulu. Iya. Belum kerja dulu Pak ya, ke hati dulu nih ya, ke mindset dulu ya. Nggih. Monggo Pak. Sekarang ini kan hidup ini kan gini ya, dicipta di sini otak ini dicipta kita. Apapun dari Tuhan, maksudnya di sini. Di sini harus masuk ke rahang dulu, baru ke jantung. Jantung ini adalah untuk cipta rasa karsa. Ini eksekutornya di sini. Eksekutornya di sini. Kalau kita melihat misalnya kita panen, kita baru panen itu. Dulu orang tua kita dulu, mbah-mbah saya dulu itu panen cuma 2 kali. Itu sangat arif sekali. 1 padi, kolowija, itu sangat memanjakan tanah. Sekarang karena nafsu kita terlalu besar, kita harus 3 kali. Bahkan di tempat saya ada panen 4 kali Pak. Yang 70. M70 dia panen 4 kali. Ini super gila. Tapi itu juga menghancurkan tanah. Sangat menghancurkan. Meskipun pakai organik Dalang. Enggak organik, enggak bisa. Kalau itu enggak bisa organik. Enggak bisa, karena harus di-push ya pakai kimia ya Pak ya. Iya. Monggo Pak, lanjut Pak. Ini gampang, kalau semi gampang. Nah, saya di tempat jenengan-jenengan yang tanahnya dalam misalnya sampai selutut ya. Itu tanpa olah tanah, harusnya tanpa olah tanah. Jadi kita panen. Makanya yang dalam, yang lahan dalam menurut saya jangan dikombin. Akan sangat merusak. Jangan dikombin. Dirit biasa, terus itu nanti kita potongnya jerami itu sampai bawah, sampai nanti enggak tumbuh. Jadi agak dalam sedikit. Biasanya kan kalau tanam kan dipotong kan setengahnya gitu Pak ya, asal bulirnya itu sampai batam gitu. Ya dipotong lagi agak dalam, kemudian nanti ditumpuk semua itu, dijejer-jejer itu, ditumpuk. Nanti kita kasih bakteri pengurai kalau itu sudah kering. Jadi dikeringkan dulu. Asem-asemen itu gara-garanya biasanya habis panen kan dikombi Pak, dikombi. Kemudian jeramenya kan masih 50 cm ya kadang-kadang 50 cm atau 40 cm masih hijau, karena tempatnya lubang-lubang seperti itu orang-orang mesti dia kasih di luku sekalian, dibajak sekalian. Ini sangat bermasalah Pak. Karena apa? Pembusukan yang dari masih hijau ini mesti lebih dari 1 bulan. Makanya dikala tanam pertama enggak apa-apa, panen setelah tanam enggak apa-apa, bagus. Biasanya untuk tanam kedua kita pupuk kedua itu bagus, tapi pupuk kedua nanti akan hilang. Pupuk pertama bagus, kedua mesti ambles. Ya itu karena di dalam pembusukannya belum sempurna. Nah, ini yang kadang-kadang enggak pernah. Kalau orang petani-petani kimia itu langsung dikasih macam-macam obat, enggak karu-karuan lah. Tapi itu sebenarnya tidak menyembuhkan. Karena pada dasarnya asem-asemen itu kalau sehat ya Pak, itu di usia 35 hari sembuh sendiri. Itu cuma pakai abu aja. Pakai abu. Sebenarnya cuma itu, orang-orang tua dulu cuma itu. Itu karena kadar asamnya sangat tinggi. Bisa dikasih dengan garam, enggak apa-apa. Gitu. Iya. Makanya bener jenengan olah tanah itu sangat menentukan untuk keberhasilan. Olah tanah kita keliru ya sudah.
Ada ini nggak Pak Dalang, indikator yang mudah gitu Pak ya, yang kita bisa lihat kasat mata atau kita bisa rasakan gitu ya, oh ini udah siap tanam nih gitu, kira-kira gimana Pak? Atau ada apa gitu Pak yang bantu gitu? Gini, jadi nek saya itu kalau saya ndak olah tanah, kita harus olah tanah, itu pasti saya keringkan dulu. Apa itu? Jerami itu saya keringkan dulu. Kita babat atau gimana, penting kering. Harus kering dulu. Berapa lama kira-kira tuh Pak Dalang mengeringkan jeraminya itu? Kita babat, panas itu paling 1 minggu udah kering. Udah kering. Oh, tanahnya dibiarin aja gitu ya dulu ya? Ya, biarin aja dulu, itu kering tuh Pak, kering. Apalagi yang tanam 3 kali. Nah, tanam 3 kali itu harus ada dibakar sekali. Di musim kemarau. Tanam 1, tanam 2 ini dibabat habis, dibakar untuk tanam ketiga. Ini untuk memutus mata rantai penyakit. Memutus mata penyakit. Kedua, untuk memanaskan tanah. Itu penting sekali karena tanah yang sehat itu tanah dikala musim kemarau pecah-pecah. Nah ini kadang nggak orang bertani padi. Genjot aja pakai ini ya seperti itu. Nah ini nek 3 kali Pak, kita pakai pembenahnya harus 2 kali. Waktu bajak pertama kita semprot pembenah tanah, kemudian dibiarkan, kemudian setelah jadi yang terakhir untuk mau tanam, semprot pembenah tanah, nanti 3 atau 4 hari baru kita tanam. Dan itu pembuatan pematang, pembuatan saluran air harus bagus Pak, harus bagus. Apalagi musim panen kedua, untuk tanam kedua itu penting, karena itu masa peralihan antara musim hujan ke musim kemarau. Jadi pertanian padi itu sebenarnya tanah pasir ya beda, tanah hitam ya beda, tanah gambut ya beda semua Pak. Kalau di tempat saya sekarang ini, saya kan ikut istri ini di wilayah perbatasan Ngawi, Madiun, Magetan. Di tempat saya memang sentranya padi Pak. Di Ngawi, Madiun, Ngawi itu kan sentranya padi. Di sini Bapak tadi Ngawinya di mana? Ngawinya Pak Dalang di mana? Saya di barat. Barat ya. Saya pernah lama di Madiun. Di Madiunnya mana Pak? Madiunnya saya di di perumahan Manis Rejo. Wah dekat itu aja Manis Rejo. Iya. Kata Pak Sakri itu, Pak Sakri Dalang dulu. Oh, Masya Allah. Saya sering ke acara, kalau ada wayangan tuh pas giling gula dulu tuh. Digeneng. Nah, saya di baratnya itu Pak, barat itu stasiun. Itu kan perbatasan. Oke. Sip. Ya. Padahal tadi kan kita lanjut ya Pak ya, yang ke olah tanah ya, persiapan gitu ya. Jadi kalau dari sisi Pak, mungkin visual atau yang dirasakan itu pakai batas waktu atau gimana gitu Pak? Yang kita pengen tahu, oh ini udah siap tanam nih gitu. Itu biasanya gimana Pak? Ini jadi biasanya kalau tanah-tanah yang gembur di tempat saya yang tanah dalam, itu kita supaya tidak tanah jadi bubur, itu kita lebih setelah kita bajak bagus itu sekitar 1 minggu baru tanam di sini. Jadi sudah cirinya pembenah tanah jenengan bagus, disemprot nanti digenangi air itu akan keluar lumut dan keluar itu untuk cacing itu keluar. Oke. Oh, cacing ya. Lebih hidup ya Pak. Sebenarnya organisme yang di dalam tuh hidup dia ya. Mikroorganismenya juga bagus. Terus kemudian kita lebih baik tanam di usia muda. Kalau untuk tanam pertama musim hujan itu lebih baik. Aku pernah tanam 9 hari, 12 hari itu nanti anakannya sudah otomatis banyak. Oh setelah pembibitan itu Pak ya? 9 hari tanam ya? Kita pakai loyang bisa, pakai kalau luasan ya
kita pakai penyemaian di sawah, tapi yang pakai itu alasnya dari tempatnya karung itu kan bisa, itu disobek, nanti dikasih endut tipis itu aja bisa. Iya. Karena gini, mohon izin Pak Dalang, karena gini Pak, nggak semua dari kita nih backgroundnya petani gitu Pak ya. Jadi kebanyakan nih baru mau mulai gitu. Jadi ini menarik banget pasti buat teman-teman semua gitu. Nah teman-teman yang mau tanya mungkin bisa langsung chat aja ya, nanti bisa kita lihat. Nah kita sekarang sedang membahas masalah lahan ya, persiapan. Nah tadi kalau yang saya tangkap Pak, ya lahan itu istilahnya perlu diperhatikan gembur atau tidaknya, kemudian begitu mikroorganismenya itu terlihat lebih hidup gitu ya, berarti itu sudah siap tanam gitu ya. Dan bibit pun juga jangan terlalu lama ya Pak ya, itu sekitar 9 hari udah ditanam gitu. Nah sekarang lanjut ke bibit nih Pak, benih Pak, itu gimana sih Pak cara menentukan benih yang bagus gitu Pak? Itu seperti apa gitu? Apakah itu benih kita beli atau Bapak saat ini mungkin ngembangin sendiri ya Pak ya? Tapi buat kita nih yang awal-awal mungkin itu gimana sih Pak cara memilih benih yang paling cocok gitu Pak Dalang? Ya, sebenarnya kan kita itu mari di negara kita tuh gimana ya, regulasi hukum kita bisa sebenarnya bikin bibit, cuman kan kalau kita bibit kita malah ditangkap, beda berani. Kan keras sekali, kita ada. Makanya saya ya kebetulan di Ngawi itu kan ada pembibitan di pertanian, jadi saya ambil situ aja, itu aja. Kita lihat yang varietas baru, itu aja yang bagus. Sebenarnya enggak masalah, penting pembibitan itu gini. Di waktu penyebaran, satu hal yang penting itu jangan sampai ada kaper. Tahu kaper ya? Kaper itu hewan kecil-kecil seperti seperti kupu tapi kecil, putih-putih. Kayak kutu kebul. Ya, kayak kutu kebul. Kalau ada itu pasti nanti itu keluar male putih. Itu otomatis karena dia anakannya di situ. Makanya sebenarnya untuk penyemaian padi itu harus steril sekali Pak, steril. Makanya ya untuk pembibitan padi kalau tidak ada yang pakai greenhouse dan sebagainya. Padahal saya sebenarnya itu kan anakan paling utama harus bagus Pak. Itu mestinya harus ada orang memulailah itu. Jadi bibit kita harus memang bagus benar. Kalau untuk anakan itu gampang. Kalau bibit kecil kita tanam 5 aja. Jangan tanam 1, 2 itu tidak bagus. Oh. Itu padi dengan jarak 20 cm kali 18. Ya. Anak 20 itu mesti sudah dapat 7 ton. Kalau bagus dapat 7 ton bahkan 8 ton. Jadi anakan yang lebih dari 40, 50 itu mesti tidak sempurna. Anak 40 itu yang sempurna paling 30, lainnya kecil-kecil mesti. Padahal anakan yang padi yang bagus itu harus ada padi istilahnya ada male itu harus antara male sama yang di bawah itu ada daun pertama itu agak panjang. Jadi akan tua semua. Ada lehernya panjang. Harus seperti itu. Iya. Kalau enggak seperti itu pasti 2/3-nya enggak akan jadi penyempurnaan. Dulu, Pak. Tadi Bapak nanam umur 9 hari ya Pak ya, mulai ditandur ya Pak ya? Ya, tapi ini hanya untuk musim hujan pertama. Kalau musim kedua ini. Musim kedua enggak berani, apalagi yang di pegunungan. Di pegunungan enggak berani. Jadi untuk dataran dingin itu sama yang di panas di tempat saya itu beda lagi. Dingin cenderung kita tanam agak tua. Dan kita di dingin itu anakannya enggak banyak. Terus berarti ini monggo Pak. Iya. Oh, berarti emang harus juga kita lihat dari sisi pengalaman kita juga ya Pak Dalang ya. Artinya
mungkin catatan yang kemarin pas musim tanam pertama kita lihat tanam kedua seperti apa gitu ya Pak ya, nggak serta-merta plak-plak. Ya tadi awal Bapak bilang SOP ini belum tentu cocok di setiap tempat gitu. Bisa Pak. Jadi kita harus benar-benar belajar ya Pak Dalang ya. Makanya saya kalau kasih teman-teman di lain daerah ini kemarin itu kan saya keliling ya, mulai di Sidoarjo, mulai Trenggalek, mulai Ponorogo, saya temui satu-satu. Saya tidak akan mengatur untuk pengolahan tanah, kecuali dia minta ini gimana Pak Dalang enaknya. Saya biar kebiasaan di situ gimana gitu. Iya. Kita hanya memberikan ini harusnya gini, tambahannya nutrisi seperti ini dan itu, ketepatan pemupukan dan lain, itu saja. Makanya depan ingin menciptakan yang aku udah sama temanku udah mau menciptakan itu, seperti nanti ada produk kalau di kimia gandasil, semacam gandasil ya Pak, gandasil daun, buah penting karena nanti juga untuk sayuran, untuk burung. Dan pupuk itu pada dasarnya ada pupuk kocor, ada pupuk spray. Kemudian pupuk padat. Nah, pupuk padat ini kalau orang Jawa ya kalau kita punya sapi kami sebenarnya itu sudah cukup. Sapi, kambing itu sudah cukup. Kohe itu sudah cukup ya Pak ya. Tapi kalau kita sudah asam-asam dan sebagainya sebenarnya harus pupuk hijau, pupuk daun. Pupuk daun-daunan. Jadi dulu gini, Mas, di tempat saya itu karena tanam itu cuma 2 kali ya, otomatis hampir 1 bulan penuh itu kan longgar. Itu habis panen, kita bajak pertama, kita sebari dulu namanya mes. Mes itu seperti tanaman wijen. Jadi seperti tanaman wijen itu namanya mes. Itu 1 bulan sudah hampir 60 cm tingginya. Ini kan nitrogennya tinggi sekali. Dan itu pembusukannya cepat. Itu dibajak 1 minggu sudah jadi sudah busuk. Nah, ini yang bikin subur tanah sebenarnya itu. Jadi tanah-tanah yang keras itu pasti aja hijauan seperti juar, ya, daun juar, daun berembesi, lamtoro, kemudian pahit-pahitan itu. Pokoknya itu sebenarnya petani itu mudah Pak. Sekarang ini orang malas aja. Sekarang ini orang malas ada kimia. Kimia salah satunya kalau tidak ditambah tidak akan menghasilkan lebih gitu. Tapi ada nanti kalau sudah ditambah mentok, ditambah juga tidak bisa naik, itu sudah keras. Kemarin itu ya orang-orang pelatihan itu nggak tahu berapa ya, itu dari Lamongan ke sini orang 9 itu juga itu 1 hektar itu 9 ton Pak, bayangkan. Pakai pupuk itu 9 ton karena dia dekat dengan petrokimia. 9 ton. Hasilnya itu cuma 6 ton 1 hektar, kayak gila tuh Pak itu. Idealnya 9 ton. 9 ton hasilnya 6 ton, gila Pak itu. Itu bayangkan itu satu kuintal itu berapa kilo apa ya kimia. Kita tuh makan urea. Itu belum inseknya, funginya, bayangkan Pak. Makanya jangan dan sekarang itu banyak anak autis, epilepsi. Ya dari situ. Iya, ngeri ya Pak. Pak Dalang. Oke, berarti tadi untuk yang benih ya Pak ya. Benih sebenarnya tidak ada, kalau yang saya tangkap ya Pak ya, mungkin tidak ada preferensi tertentu, tapi memang yang tersedia mungkin di tempat kita ya Pak ya, yang pemerintah mungkin tawarkan itu yang kita pakai gitu ya Pak ya. Seperti itu kira-kira ya Pak ya. Pak Wid, boleh nyela nggak? Pak Wid. Iya, silakan Pak Cek. Boleh saya tanya juga nanti masalah benih ya. Iya. Masalah benih itu gini Pak Dalang. Kita kan bukan selalu sih mendapatkan ilmu bahwa kita targetnya kan 12 ton gitu ya. Nah, saya coba melihat beberapa referensi gitu ya. Dari yang ada di pasaran, terutama di online gitu ya. Jadi ada penyedia benih itu yang menyampaikan, padi jenis ini misalnya padi Inpari ya, padi Inpari 32, itu potensinya bisa mencapai 10 ton. Terus kemudian ini padi Cakrabuna bisa sampai 12 ton.
Oh ini padi yang dari IPB bisa sekian ton gitu ya. Dengan masa yang berbeda-beda. Nah, ini saya pengen tahu dulu nih sebelum kita melangkah ke ini perdalam dulu benihnya. Ini seperti apa sebenarnya mengenai potensi itu? Apakah benar seperti itu? Atau sebenarnya semua jenis padi itu bisa kita dorong untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu? Itu Pak Dalang. Ya, kalau saya ya padi itu sama saja. Padinya bagus, pengolahannya tidak bagus, perawatannya tidak bagus, tidak akan berhasil itu. Udah berhasil. Saya tuh pernah nanam disuruh nanam padi Pak Bayu betul, padi Jepang itu. Wah itu lama Pak, 125 hari Pak itu. 125 hari. Lupa lah kalau ini saya tanam, ya lainnya sudah panen itu belum kan hancur oleh burung. Iya. Menurut gimana ya Pak? Tanam satu lah, padahal gini Pak, untuk menghasilkan bagus itu ada usia tertentu yang padi itu harus disetreskan supaya tidak punya anak. Misalnya di 40 hari itu sudah tidak boleh punya anak lagi padi itu. Kalau di 40 hari ada anakan kecil-kecil, ini merusak untuk yang nanti akan mendapatkan bulir. Itu. Jadi kami sudah tidak konsen kalau gini. Nah, jadi misalnya itu anakannya sudah 25 ya cukup itu aja. Di 25 atau 20 ya 20 aja, tapi jadi semua. Nah kebanyakan orang-orang itu, wah padiku belum kita kelihatan gemuk. Di umur 40 masih kita sebar lagi. Ya tumbuh baik. Cuman kan ini merusak Pak. Rusaknya itu sudah konsentrasi pada buah, karena hamil sudah bunting, dia masih mikirin anak lagi. Jadi nanti kalau malah enggak maksimal, ya pada sebenarnya ini sama manusia. Waduh. Nah ini menarik nih, sering kita bahas lagi nih. Berarti kan sebenarnya konsen kita itu bukan kepada jumlah anakan yang banyak ya Pak Dalang. Bukan, tapi kepada jumlah yang jadi. Jumlah yang jadi ya. Ya, yang sampai tua nanti bagus. Karena pengalaman saya Pak, padi yang bagus usia bunting itu sekitar 50-an, 40 mulai bunting merit sampai 50 60 itu kan sudah mau keluar itu ya Pak. Itu harus warnanya tidak hijau Pak. Agak menguning sedikit nggak apa-apa, seperti pupus pisang itu, warna seperti itu. Kalau bisa seperti nanti sampai tua, mesti seperti itu terus. Dan itu dijamin hasilnya bagus Pak. Jadi misalnya itu nanti ada hujan pun, itu tidak ada kena seperti tayang itu yang biasanya hitam-hitam itu akan kuat Pak. Itu akan kuat. Itu bisa kita bikin dengan nanti hasil buah yang mau kita makanya ini sedikit demi sedikit saya mengolah itu supaya gimana ya Pak, saya ini kenapa saya sama Pak Bayu disuruh ini saya tidak mau, saya konsen di padi aja Pak, karena padi ini makanan nasional ini Pak. Perut ya Pak ya, urusannya perut ini, galak ini orang ini kalau perut nggak kenyang. Saya tuh hanya Pak Dalang. Ya. Maaf Pak Dalang, mau tanya Pak, itu yang dimaksud ganda hasil buah itu ganda hasil buah secara organik atau kimia Pak? Boleh dijelaskan organik ini, Pak? Kita pakai organik, nantinya pakai organik. Oh gitu. Iya oke makasih Pak. Bakteri-bakteri pengurai dan biang kita yang kita buat itu terbagi dua, dari sayuran sama buah. Nah, terus buah itu nanti juga dibagi lagi, buah yang untuk insek dan buah yang untuk semacam KCl. KCl itu seperti dari pisang dan sebagainya. Jadi limbah busuk-busuk itu. Iya. Oke, izin Pak Dalang. Iya. Izin Pak Dalang ya, teman-teman. Mungkin biar ini terstruktur dan waktunya juga kita terbatas ya. Mungkin gini teman-teman, sementara pertanyaan di pool dulu di chat ya. Silakan teman-teman tanya di chat. Nanti kita akan baca itu. Nah sekarang kita ini udah membahas dua hal nih ya. Yang pertama adalah
mengenai persiapan lahan ya Pak Dalang. Kemudian yang kedua adalah bibit gitu. Nah, ini mungkin saya baca dulu ya Pak Dalang ya, pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya untuk 2 topik ini ya. Untuk pertama dari Bu Mary ada 2 di sini pertanyaannya untuk masalah potong pendek-pendek padi tadi itu Pak. Jadi pertanyaannya adalah, pengalaman saya kalau potongnya pendek-pendek padinya jadi banyak batu kata dia. Terus abu apakah sama dengan arang gitu Pak? Mungkin tadi yang pas bakar. Potong bakar tadi itu Pak. Ya. Maksudnya potong bakar pendek batu gimana Pak? Pada saat panen Pak, itu kan tadi Bapak bilang motongnya sampai dalam tuh Pak, sampai pendek gitu. Itu mungkin banyak batu seperti itu Pak, lahannya. Itu gimana gitu? Oh, lahan banyak batu malah enak tuh, enggak begitu pendek sekali kan dia langsung mati. Langsung beda mati sama ya? Beda sama yang gembur. Oke. Kan jadi anakannya keluar lagi. Tapi kalau tanah yang keras malah enggak. Oke. Mepet aja udah mati. Iya. Dan saya juga ciptakan herbisida organik Pak, tapi tidak selektif. Kita bikin tidak selektif. Oke, menarik Pak. Kemudian antara abu dan arang itu sama tidak Pak? Tadi kan ada abu sama arang, apakah sama? Pertanyaannya Pak. Hanya intinya sama saja, cuman kandungan itu aja bedanya. Kandungan beda. Jadi yang abu dari arang itu memang lebih bagus. Jadi abu yang dari arang, makanya orang tua dulu kita kan ada pawon, tahu pawon ya untuk masak nasi itu. Ya. Arangnya super bagus. Itu bagus tuh Pak. Itu kan banyak sisa-sisanya itu kan yang kandungan dari kayunya juga lebih bagus. Itu. Bahkan jadi itu kan sebenarnya kalau kita masak itu terus kayunya jati, kayunya ini yang bagus-bagus. Itu pun arang, itu bisa untuk obat penyakit perut. Sekarang asam-asam lambung itu sebenarnya pakainya itu aja. Yang norit itu dari itu ya Pak ya? Itu kan, norit itu kan arang ya? Ya itu dalam itu ada abu, nanti kita ambil yang steril, yang bagus. Kita kum dengan air yang dari sumur asli masih seperti aqua itulah ya. Itu dikasih itu diudak ya. Kemudian ditaruh di luar di atas genting atau apa. Tapi 1 hari 1 malam. Besok baru kita saring, kita minum. Itulah obat yang terbagus. Norit itu kan dari itu, Pak. Norit itu dari itu. Iya. Itu obat juga. Oke. Kemudian satunya apa Pak tadi? Iya. Satunya arang sama itu ya. Terus gini, jadi kalau zaman dulu kita tanam kacang hijau, tanam kedelai, itu pupuknya hanya abu. Pupuknya abu. Kenapa pupuknya abu? Kalau dulu untuk tanam kedelai sama kacang hijau itu pertama itu kita babat, kita bakar, kita kasih air, kemudian besoknya kita tanami kedelai. Udah itu aja, enggak ada pupuk lain. Enggak ada. Nanti kalau kekuningan, kebanyakan air kan kuning biasanya ya. Itu kita sebari dengan hanya itu aja. Dari zaman dulu enggak ada pakai obat ini itu tuh enggak ada. Nah, sekarang dan membakar jerami di mana? Iya, Pak. Nggih, pripun? Maaf saya suaranya agak putus-putus ya. Nggih. Izin Pak Dalang, kalau misalkan kan jerami itu Pak biasanya ada dibakar tuh Pak sama petani di lahan, itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nek saya justru nek panennya kita 3 kali, yang terakhir harus dibakar supaya memutus mata rantai penyakit terutama wereng. Oke. Jadi nggak wereng sisa itu telur atau mati ya? Wereng itu kalau sudah mutan nanti dia kembang biak lagi, waduh itu sangat sulit. Jadi kita itu dengan kimia kan biasanya tidak ada putusnya. Orang kimia kita tidak pernah berani tolak obat kan. Dia hanya menambah dosis, otomatis itu. Kita pakai plenum. Kedua, plenum tidak kuat, ini dosis yang lebih tinggi ada. Dia tidak mau bertanggung jawab, yang satu ini tadi yang di depan tidak mau tanggung jawab. Mestinya itu selesai. Iya. Bisa.
harus tambah dosis. Karena apa? Yang penyakit ini juga dia tahu. Kalau aku hari ini aku kasih kamu ini, aku besok anakku tak bikin yang lebih kebal dari itu. Seperti itu kan. Iya. Wah, ini bicara pupuk ini menarik ya Pak ya. Pupuk itu tuh kan istilahnya senjata kita dan nah yang menarik itu Pak, kalau pupuk organik itu kan kita ngeracik sendiri ya Pak ya. Kita ngeracik sendiri. Nah, itu gimana sih Pak biar formulasi itu bisa standar gitu loh Pak. Bisa sama gitu. Misalkan nih musim tanam pertama kita ngeracik, wah bagus gitu. Terus pas musim tanam kedua mungkin pupuk kita habis terus kita bikin sendiri, ngeracik sendiri tapi kok agak beda gitu. Nah, mungkin ada saran Pak untuk memastikan bahwa pupuk kita itu selalu konsisten gitu Pak Dalang. Ya perbedaan sekarang sama di zaman nenek moyang kita itu konsisten, tapi kita itu tidak konsisten, sangat tidak konsisten kita ini. Kalau dulu memang kan kita bikin formulanya yang di dekat rumah itu, yang dikotakan tanah itu aja kan pasti, itu pasti. Bulan ini dia masukkan sampai bulan ini, nanti bulan ini harus dikeluarkan, diisi lagi, dan ini nanti untuk tanam yang itu tuh sudah tertata. Kemudian misalnya ditanam kedua, ya kan panennya kacang kalau di tempat saya. Nah kacang ini daunnya itu kan ditumpuk, kemudian nanti kena hujan itu terfermentasi sendiri, dia akan keluar jamur-jamur dan sebagainya kan, karena itu akarnya yang terbagus itu kan akar kacang tanah, kemudian akar kedelai, kacang hijau itu kan pemati humus yang luar biasa. Sorry Pak Dalang, berarti Pak Dalang dalam hal ini Pak pada saat menanam padi sawahnya itu, tolong koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Berarti nggak seterusnya padi terus ya Pak ya, tadi diselang-seling oleh palawija tadi ya, kacang apa ini Pak, atau gimana Pak? Nah ini hari ini di tempat saya tuh memang gimana ya, nggak bisa kering hari ini, sekarang ini nggak bisa kering karena kanan kiri mau nggak mau dia juga itu terus. Jadi sekarang saya pakai sistem karena tempat saya itu kan agak miring gitu, yang di atas sendiri itu ada lebih sekitar 1 meter lah. Nah itu yang di atas itu sekarang tak bikin kolam, saya bikin kolam nila sama gurame sama lele, yang di atas itu ada beberapa kolam. Saya pengairan dari itu aja. Jadi saya air itu sudah tak alirkan dari situ aja sekarang ini. Enggak. Cuma nanti kalau sudah masuk nutrisi kita semprot, gitu aja. Oke. Dan semua pupuk ini bikin sendiri ya Pak Dalang ya? Itu untuk proses tanah yang luas. Proses tanah-tanah luas seperti itu. Kalau di Sidoarjo tuh kita sudah pakai drone dan sebagainya. Cuman kelemahan itu perawatan yang sangat kurang, perawatannya kurang bagus. Misalnya ada lubang-lubang nggak dikasih, itu saya kadang-kadang masih Tapi kalau petani-petani yang di Madiun, di Ponorogo ini istilahnya, karena di sini kan orang nggak punya banyak Pak, paling 1/4 hektar, hanya 1 hektar itu jarang-jarang. Tapi kalau di Sidoarjo kemarin itu yang punya lahannya alumni itu orang satu punya 60 hektar. Waduh gila itu, orang dua ada 150 hektar. Jadi kekurangan perawatan itu ya sangat baiknya. Iya. Berarti tadi kalau saya tidak salah tangkap Pak, artinya pembuatan pupuk yang konsisten itu memang sudah diatur secara alami ya Pak, yang tadi dengan kolam-kolam tadi ya Pak ya. Jadi kalau kita memang pupuk itu ya kita harus misalnya kita tanam yang untuk musim hujan, kita musim kemarau kemarin kita harus sudah siapkan paling tidak ya sudah 3 bulan yang akan datang kita sudah punya. Siap ya. Jangan bikin seperti baru 15 hari kita pakai, ya enggak akan jadi Pak. Sekam apa sudah jadi? Ya enggak jadi. Masih wujud sekam. Wujud sekam, apalagi kalau penguraiannya enggak bagus ya masih gitu aja. Iya. Jadi memang ya istilahnya senjata itu harus disiapkan jauh-jauh hari ya Pak. Makin jauh makin baik ya Pak ya, karena makin matang dia. Supaya itu nanti begitu masuk ke lahan,
mikrobanya sudah mau jalan sendiri, dan itu terus-menerus seperti itu. Iya. Dan paling bagus memang rekomendasi untuk pembenahan tanah itu mikrobanya ya kita dari humus bambu, kemudian kalau ada cemoro Pak, cemoro pinus. Oh, cuma itu bagus ya, cemoro pinus. Karena susah busuk ya Pak ya itu ya ininya ya. Cemoro pinus, terus kemudian kalau terlalu asam banget kita coperkan aja batang pisang kluthuk yang batang pisang kluthuk dicoper aja sama bonggol-bonggolnya, disebar aja di tanah di masa-masa habis dianu itu Pak, habis di bacak pertama. Iya. Ini ada pertanyaan mengenai herbisida Pak. Kalau herbisida itu biasanya pakai apa Pak? Herbisida itu kita pakai alang-alang, kemudian ya ada alang-alang, kemudian ada nanas, kulit nanas, terus ada air kelapa, terus ada air kelapa, air cucian beras. Yang terpenting ada biangnya, jadi ada biangnya tuh. Kalau bakteri pengurainya di bakteri pengurai P4 kalau tidak itu kita punya itu. Baik. Kalau untuk lebih kerasnya itu di 250 cc ditambah dengan cuka 1 ini. Jadi hitungannya gini, kita bikinnya kalau kemarin itu baru tak kemarin, jadi segini aqua ini berapa nih? Paling seperempat ya Pak. Aqua tuh iya. Berapa itu ya? 100 mili ya? Iya, 220 sorry. Ya. Nah, saat gini dosisnya segini, nanti garamnya segini, tambah cukanya segini. Cukanya sedikit aja. Ini untuk 1 tangki 16 liter. 1 tangki 16 liter. Kemarin tak suka kok bisa. Karena itu kalau herbi itu saya yakin tidak banyak yang bisa itu Pak. Herbi itu sulit itu. Iya. Karena kan banyak SOP-nya Pak, tapi ada beberapa teman yang bilang wah ini kurang manjur gitu. Makanya pada Nah, ngomong-ngomong ke herbi terus pupuk. Nah, sekarang kita beralih ke hama nih, Pak Yatno. Jurus-jurus silat apa yang bisa untuk yang hama ini Pak? Jadi biasanya strategi andalan untuk mengendalikan hama ini gimana sih Pak biasanya Pak Dalang untuk hama gitu? Terus di sana biasanya apa aja Pak? Hamanya dan gimana cara ngatasinnya gitu Pak? Jadi gini Mas, sebelum kita masuk ke hama, di dunia pertanian ilmu yang mungkin ilmu ini harus dimiliki setiap orang. Ini kalau anak kita sekarang sudah energi kuantum ini Mas. Jadi ilmunya orang tani itu namanya ilmu bejo Pak. Ilmu keberuntungan itu penting sekali. Itu kalau kita tidak beruntung itu udahlah mau panen itu udah hujan angin hancur Pak. Kemarin di Sidoarjo itu udah bagus sekali. Kita mau panen hujan angin tidak keren ya sudah jadi air semua. Itu yang dari alam, jadi tidak bisa ditanggulangi kecuali mandine doane dewi wae itu. Nah, kedua, kalau di sini itu di musim hujan tidak banyak Pak, di sini tidak banyak. Terus naik musim kedua ini biasanya mereng ya Pak ya. Mereng itu sebelumnya, makanya kita harus pakai yang fungisek yang kita ZPT pakai itu. Kita pakai Laos, kemudian temulawak, kemudian kunir. Temulawak, kunir, Laos. Kuteja. Ini penting. Ya, kuteja. Ini ditambah telur Pak nanti. Tambah telur nanti. Oh, ada telurnya. Tambah telur, kemudian itu disemprot. Itu untuk menjaga imun. Ini. Ini di usia mulai dari HST 15, 20 itu harus kasih itu. Itu untuk imun. Jadi intinya ya sama manusia, kalau dari kecil itu sudah sehat, dia akan tahan penyakit.
Kalau sudah ada sentik ya itu kan bisa dilihat sebenarnya kalau untuk wereng itu awalnya sudah ada seperti merutu kecil-kecil. Gejalanya udah kelihatan ya, Pak ya? Gejalanya kelihatan ya. Itu biasanya tanaman-tanaman yang gemuk. Makanya bisa mengantisipasi dengan jajar legowo dan sebagainya kan untuk itu. Jadi itu pasti tanaman-tanaman yang sinar matahari tidak masuk. Itu biasanya seperti itu. Nah, itu akhirnya juga jamur dan sebagainya. Kalau sudah mau ada wereng itu, kita pakai sistem ada gula ada semut. Jadi kita semprot air gula, bisa susu, bisa di bawah itu. Jadi musuhnya nanti alami. Alami. Semut itu untuk dia basmi apa tuh, Pak? Semut itu basmi apa itu dia kalau semut? Makan itu. Makan wereng itu. Oh, makanya gula di ini ya. Iya. Itu kesemprot ke spray itu kan wereng itu kan kelet akhirnya. Ceket dia sama ini. Dia akan jatuh. Itu sudah termakan itu udah. Makanya dari awal harus dari itu juga jadi pupuk sekalian itu nutrisi itu. Udah nutrisi buat padi sendiri. Iya. Padi sendiri. Menurut saya bagi teman-teman saya yang anak-anak muda yang senang organik, kita harus punya inovasi. Harus punya inovasi sendiri. Iya. Karena apa? Jadi penyembuhan apapun itu sebenarnya tidak jauh dari tempat itu sendiri. Misalnya bakteri, mikroba yang terbagus ya di daerah jenengan dewe, di tempat itu masing-masing. Karena zaman dulu di situ juga ada orang hidup di situ dengan layak, itu otomatis di situ dulu juga tempat produksi makanan yang bagus. Jadi tidak usah bawa ke sana kemari lah, kecuali nutrisi lah. Nutrisi itu kan kita bikin tambahan. Misalnya dari kita ingin 1 ton jadi 1,5 ton. Itu kan sih ada tambahan itu, ada tambahan tersendiri. Iya. Bisa. Iya. Itu yang harus kita. Nah, Pak Dalang. Iya. Lanjut ke cuaca, Pak. Ke cuaca. Ini kan ke depan ini kan BMKG itu ya kita akan ada El Nino ya, kemarau yang sangat panjang gitu dan ya cukup menantang lah ke depannya ini. Nah, menurut pengalaman Bapak, gimana sih Pak cara kita untuk melakukan manajemen tentang air, tentang cuaca ini seperti apa Pak Dalang? Untuk antisipasi gitu Pak. Kalau saya gini, kalau panas itu sebenarnya untuk padi itu sebenarnya malah enak, tapi harus air cukup. Air cukup, pupuk harus double, Pak. Tidak bisa itu kalau udah double. Air cukup. Sedangkan air-air yang pengairan dari kali, masih dari sungai itu masih bagus. Tapi kalau sudah sumur itu kurang bagus, masih tetap kalah dengan itu. Karena kalau musim hujan, air hujan itu paling bagus. Kalau saya kemarau seperti ini, saya punya tandon air hujan. Jadi untuk bikin insek, bikin apapun itu kita pakainya pupuk itu pakainya air hujan. Karena air hujan itu asamnya asam alami. Kita harus perbanyak kita cari sumber air panas yang di sana ada belerang. Di sana belerang. Air panas itu adalah sumber-sumber yang buat kita nanti bikin insek bumi itu dari situ. Dari situ semua untuk jamur dan sebagainya itu pakai itu. Iya. Nanti suatu saat kita juga keluarkan ini, pakai ini nanti satu saat. Iya. Nah terus kan ada gini Pak Dalang, kadang-kala kan di umur tertentu padi itu sebaiknya kering, kemudian di umur tertentu harusnya kita genangi oleh air gitu. Nah untuk teman-teman yang mungkin tanda hujan atau airnya itu sulit, itu gimana ya Pak ya cara mensiasatinya gitu Pak ya? Apakah itu suatu hal yang mesti dilakuin gitu atau gimana Pak? Enggak, sekarang itu kita alami aja. Tuhan itu memberikan alam ini kan sudah sesuai dengan tempatnya aja sebenarnya. Makanya
sebenarnya kalau memang tanah kita tuh tidak bisa ditanami padi, tidak usah tanam padi. Tuhan tidak akan memberikan tempat itu tanaman padi. Kalau memang tanahnya itu untuk tanaman, misalnya kita di dataran rendah, tidak mungkin kita mau tanam kol dan sebagainya. Itu kan sudah keadilan Tuhan. Nah, kalau kita di pegunungan, orang pegunungan menanam padi sebaik apapun tetap kalah dengan di bawah. Artinya apa? Artinya orang gunung sana, kalau kamu mau beli beras, tidak usah tanam, kamu beli beras ke tempat saya. Gantian saya barter, saya nanti tak beli wortel di tempat Anda. Kan seperti itu. Jadi konsep satu ini seperti sawah palsu dan sebagainya, menurut saya kurang nek saya sendiri. Tapi kalau hanya untuk misalnya kita bikin itu paling enak. Karena apa? Ngurusi segini aja seberapa? Ngurusi petakan 20 cm persegi kan ya enak aja. Lah petani yang hebat yang kita sudah puluhan hektar, itu baru petani gini. Iya. 10 hektar, ngurusi 20 hektar itu kalau berhasil itu baru petani jas itu, Pak. Karena lahannya kan bermacam-macam, satu lahan aja ada yang dalam, ada yang tinggi. Justru sebenarnya tanah kering itu malah enak, Pak. Kebetulan tanah kering itu karena dia tidak banyak penyakit itu sebenarnya. Kayak yang tanah kering itu enggak ada malah. Tanah-tanah kena wereng itu ya tanah-tanah yang tanah yang banyak berair. Makanya kalau gogo itu lebih bagus di pegunungan. Untuk musim hujan pertama baik aja gogo kedua nanti kedelai atau kacang itu sudah, atau jagung itu sudah bagus itu aja. Saya ini mau jagung ini, saya mau tanam jagung sama pembuatan mengawinkan jagung jantan dan betina itu mau tak kawinkan jadi bibit. Mudah-mudahan jadilah, saya bikin 50 kilo lah di lahan 1 hektar. Mudah-mudahan nanti jadi. Nah, mungkin ini pertanyaan agak-agak akhir dari saya nih Pak. Mungkin nanti Pak Aceh akan terusin dan mungkin juga nanti teman-teman bisa tanya langsung ya ke Pak Dalang tentang ini Pak, istilahnya tentang panen Pak. Ya, tentang panen itu gimana sih cara kita untuk mengolah hasil panen kita sehingga dia bisa maksimal gitu, Pak Dalang. Jadi ada beberapa kasus tuh Pak, kita panen, nah kemudian hasilnya itu pecah-pecah Pak pas digiling gitu, ya. Nah itu apakah itu karena penjemurannya atau karena gilingannya gitu. Nah menurut Pak Dalang gimana Pak ininya dari pengalamannya Pak? Pasca panen lah Pak, apa yang bisa kita lakuin gitu Pak, yang kita perhatikan? Begini. Kalau kita ada rice mill, panen itu di 24 jam harus sudah sampai rice mill. 24 jam harus sampai rice mill kalau pengen bagus. Rice mill berarti naik ke open di 2, 3 sampai 4 hari baru kita giling. Jadi tidak boleh, tidak bisa. Itu. Kemudian panen kita jangan terlalu tua. Kalau kita pengen menghasilkan beras yang bagus ya jangan terlalu tua sekali. Itu kalau orang zaman dulu istilahnya malang kuda itu padinya enak, terus itu. Kalau kita keringkan sendiri itu sebenarnya juga malah bagus, kita keringkan sendiri. Cuman enggak langsung digiling, memang harus ada jeda waktu seminggu atau 2 minggu enggak apa-apa, itu lebih bagus. Dan kedua memang itu pemilihan mesinnya Pak. Mesinnya itu kan ada yang pintar, ada yang enggak. Jadi saya pernah sendiri menggilingkan padi itu ya ada yang bagus, ada yang enggak, itu biasanya gitu dari penggilingannya. Mesinnya kurang bagus ada. Yang bagus itu malah mesin yang pakai yang harga 8 juta apa itu Pak, yang pakai yang portable itu Pak. Ya, itu bagus, kadang-kadang malah bagus itu. Yang kecil-kecil itu Pak ya, sekarang banyak tuh Pak orang pada beli sendiri gitu kan, kecil-kecil portable gitu. Itu malah oke ya? Itu malah oke, nanti keluar kita ada ayakan untuk memisahkan antara menir sama. Iya. Itu bagus. Gitu.
Mantap. Pak Aceh mau beli tuh Pak kemarin. Kalau itu sulit itu Pak. Nek saya jual 20 Pak saya jual di harga 20. Iya. Itu kadar airnya berapa tuh Pak Dalang? Apanya? Yang paling bagus untuk supaya berasnya bagus. Apanya Pak? Kadar airnya setelah dijemur. Wah, nah itu sudah biasanya setelan dari apa ya? Dari rice mill saya tidak pernah ngukur ya, dia tahu udah gitu. Saya tidak pernah ngukur berapa kekeringannya gitu. Cuma dia bilangnya gini, ini untuk mau cepat digiling atau tidak Pak Dalang gitu. Nah, kenapa toh aku? Kalau tidak digiling, kita agak panas sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau digiling terlalu panas nanti pecah. Gitu katanya gitu. Saya tidak begitu paham penggilingan ini. Iya. Pak Dalang, saya nanya lanjutan ini mengenai biaya Pak. Ya, itu kan pasti ada modal ya Pak ya. Kita istilahnya nanam ini itu. Nah, menurut pengalaman Pak Dalang, di mana sih Pak titik kebocoran yang terbanyak Pak? Kita sebagai petani gitu Pak yang mungkin bisa lebih baik gitu Pak, atau ada filosofi tertentu gitu Pak tentang biaya ini gitu Pak Dalang? Biaya, nah dulu saya tuh kan gini, jadi apa orang tua ke saya sejak kecil itu, kamu kerja apa saja jangan meninggalkan pertanian, itu aja. Ya, dulu gitu. Artinya pertanian ini kalau cuma sedikit itu untuk sampingan, jadi tidak untuk mata pencaharian sehari-hari. Tapi dikala sudah hektaran itu berarti kita harus fokus di situ, fokus di tanaman itu lah. Kalahnya petani itu ada di pekerjaan. Jadi kemarin saya juga lihat di Thailand, di Vietnam, kita itu sama Thailand itu kalah 1-4 dengan sana. Untuk pengolahan tanah, sana mekanik luar biasa. Bahkan kemarin itu dari PT saya itu mengeluarkan membelikan untuk rotavator itu untuk bikin pematang itu sangat cepat sekali. Sedangkan di 1 hektar itu biaya pematang aja 3.750.000 kalau di Surabaya. Kalau di Sidoarjo. Kalau kayak itu, waduh satu hektar itu hanya berapa jam gitu aja. Nah itu sangat membantu sekali. Nah kita kalah di situ, kita kalah mekanik, kita kalah itu semuanya kalah untuk menekan itu. Jadi sekarang ini untuk biaya plus pupuk kalau untuk itu rata-rata ya di 20 juta. 20-an ya per hektar. 20 juta. Iya 20. Ini masih tertolong dengan harga yang bagus hari ini. Petani hari ini sebenarnya 6,5, di gabah 6,5 itu masih untung. Di kata lain gini, kalau 6,5 di 6 aja, 6 kali 6 kali 6 kan 36, 6 kali 6 dapatnya kan sekarang ini kan berarti 36 juta dipotong 20. Ya kita masih dapat segitu. Tapi kalau kita bisa 8, kita sudah enjoy sebenarnya. Apalagi ini di tempat saya ini kan panen 72 ini. Minim 7.000. Nah, ini kan sebenarnya masih untung bagi petani. Untung Mbak, masih untung ini. Apalagi kalau kita proses sampai padi atau beras itu lebih untung lagi. Makanya saya ke depan ingin membuat gimana ya proses ini yang kita harus kecilkan semua. Kita kecilkan. Kemudian jadilah. ini masih proses. Rasa kesusu ini pelan tapi pasti gitu. Iya, pasti Pak. Wah menarik nih. Pak Aceh mungkin ada pertanyaan lanjutan Pak Aceh, silakan Pak Aceh. Baik, terima kasih. Menarik sekali nih Pak Dalang. Banyak filosofinya yang saya lihat itu, ya saya dengar ya. Nah ini, kita kan dapat ilmu ya dari BSM juga dari Pak Gun, guru kita, bahwa salah satu yang menyebabkan produktivitas padi itu tinggi adalah kedalaman tanahnya itu, gitu ya. Jadi kalau kita bisa mencapai misalnya kedalaman tanah sampai 50 cm,
Katanya setelah kita olah tanah gitu, Pak Dalang, itu hasilnya bisa maksimal, tentunya dengan perawatan standar SOP ya. Nah, tetapi apabila kedalaman tanahnya itu lebih rendah daripada itu juga korelasinya terhadap produktivitas padi juga menjadi rendah gitu. Nah, apakah demikian adanya atau sebenarnya kedalaman itu ada pengaruhnya tetapi tidak besar atau bagaimana Pak Dalang? Monggo. Kalau pengalaman saya padi itu cukup di 20 cm. Kalau lebih dari itu malah tidak bagus. Rentang itu. Satu contoh aja itu digambar kan sulit itu. Jadi tanah yang bagus itu cukup di 20 atau 15 itu sudah tidak apa-apa. Kalau di 15, 20 ini mekanik kan bisa mekanik. Tapi kita bikin pematang pakai mesin bisa, dan kita tidak kedalaman pakai kombi bisa. Yang ideal segitu Pak. Kalau sudah di 40, 30, nah itu malah rusak itu. Tanah malah tidak bagus. Kalau saya tidak itu. Pengalaman saya loh Pak, itu yang bagus malah di ukuran segitu. Oke. Karena gini Pak, jadi rumpun padi itu akarnya itu tidak terlalu dalam itu Pak. Paling 10 cm. Paling banter 5 gitu. Makanya kenapa yang tanahnya lembek tanpa olah tanah itu seperti itu. Jadi kalau kita lembekkan lagi jadi bubur lagi, kita harus menunggu tanah ini kental lagi dulu. Pasti ini jadinya semen. Tapi kalau itu tidak, nah itu masuk dia langsung kena pupuk, dia langsung akar itu sudah putih terus. Padi itu gampang dilihat. Kalau jenengan cabut itu padi warnanya itu merah, itu pasti asam-asaman, itu otomatis. Padi sehat dicabut walaupun di atasnya kuning, dalamnya mesti putih. Dan kita tanam awal, tanam bibit itu tidak perlu hijau Pak. Kuning aja tidak apa-apa. Jangan hijau, agak kuning aja. Jadi seperti pupuk itu malah kuat. Biasanya kalau tanam cabutan itu kalau terlalu hijau dia ditanam nanti lodo semua, dia akan rebah semua karena tidak kuat panasnya. Oke. Wah ini jadi membuat saya bahagia nih Pak, jawaban Pak Dalang. Karena saya punya lahan kebetulan itu dulunya mungkin bekas banjir sungai gitu ya, sehingga kedalaman tanahnya bahkan itu cuma sampai 10 cm gitu ya. Akhirnya kemarin saya tambah lah gitu dengan tanah dari kolam, sehingga sekarang adalah sekitar 15 cm gitu sebagian, tapi sebagian lagi 10 cm gitu. Nah sekarang masih lanjut dengan kedalaman itu ya. Apabila sekarang kita sudah mencapai kedalaman yang ideal tadi lah ya, 15 sampai 20. Berarti kan yang harus kita kondisikan adalah asupan nutrisi kan Pak ya. Betul, itu terhadap pohon itu. Nah, pupuk hijau apa itu Pak? Oh pupuk gitu. Hijau. Ya. Nah ini saya tertarik tadi tuh gini, karena saya pernah mengalami yang sama seperti yang Bapak bilang tadi, Pak Dalang, bahwa orang-orang dulu tuh kan suka narok tuh daun-daun pohon juar gitu ya. Daun-daun itu saya alamin juga itu gitu, cuma nggak tahu filosofinya gitu. Nah sekarang bagaimana untuk memaksimalkan yang tadi Bapak bilang, misalnya kita coba kembali ke zaman baheula gitu ya. Tetapi lebih kita strukturkan gitu ya. Berarti setelah kita melakukan olah tanah, kapan daun-daun tadi itu ya, dan daunnya jenis apa saja misalnya gitu untuk pengondisian awal itu harus kita lakukan treatment gitu, sehingga nanti bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Ya jadi gini, kalau hijauan itu memang misalnya kita tebar sekarang, maksimalnya nanti ditanam kedua maksimalnya. Oh. Kedua sekarang ini harusnya, karena kita sekarang sudah ada mesin. Kalau dulu kan kita potong langsung ditebar aja Pak. Sekarang harus kita chopper. Kita chopper. Sepakat kita chopper. Chopper berarti kan lembut tuh Pak. Lembut. Dan nanti misalnya kita pelepah pisang, sekalian kalau daun-daun ke atas tidak apa-apa, itu kan jadi fungsi sekalian. Dan itu kita
olah tanah pertama, jadi habis dibajak pertama. Habis bajak pertama kan terus kita bikin pematang. Ya. Nah itu disebar di situ. Kalau kita chopper itu pembusukannya lebih cepat. Oh, cepat. Lebih cepat dan nanti kita coba bikin pengurai yang di situ. Nanti aku akan pikirkan itu untuk penguraian yang itu supaya pokoknya ke depan gini Mbak, coba kita kembali ke alam lagi, tapi kita harus sabar. Itu sabar dan konsisten. Kadang-kadang itu kalau itu enggak konsisten. Wah ini kurang tak kasih inilah. Ini kan repot. Karena sekarang bayangkan dari tahun 80 sampai sekarang. Itu kalau kita bisa lihat tanah kita sudah jadi apa Pak? Bayangkan aja. Mulai 80-an sampai sekarang berapa puluh tahun per 4 bulan sekali kita ngasih urea, ngasih kimia, sampai sekarang dibayangkan aja tanah itu sudah seperti apa. Itu kalau tanah itu bisa bicara mungkin kita sudah dimari ndak karu-karuan itu. Ada gitu. Oke. Pagi-pagi Pak, udah itu. Cuman kita Mary itu, Mary sekali itu. Iya. Banget itu. Iya. Nah, Oke. Berarti kan penebalan hijau-hijauan itu ya pada saat kita olah tanah gitu ya. Mas sekarang kan ini saya inginin aja mencoba untuk men-challenge ini ilmu yang kita dapatkan. Takutnya ada yang kurang pas gitu ya. Kan ajarannya gini, pupuk atau nutrisi yang terbaik gitu ya, itu adalah dari dirinya sendiri. Itu kan definisi yang disampaikan oleh Pak Bayu tuh. Jadi untuk memberikan pakan yang baik untuk tanaman itu ya dirinya sendiri katanya. Nah maka muncul ilmu di kami ini diinformasikan. Maka misalnya padi ini, semua yang jadi padi itu mulai dari akar, batang, sampai buahnya, sampai sekamnya itu ya dikembalikan lagi ke sawah gitu. Itu ilmunya tuh Pak, kembali ke sawah. Maka kami diberi aturan kan, kalau misalnya sekam aturannya sekian itu masuk ke sawah. Sekam yang ini yang mentah ya. Kemudian batang padinya semuanya yang hasil panen itu ditebar lagi di sawah. Dengan melakukan proses pembusukan yang kurang lebih 2 minggu gitu. Apakah cukup atau enggak saya juga nggak tahu tuh. Ya, baru kemudian apalagi kalau yang di bawahnya gitu ya. Nah itu gimana itu Pak? Takut khawatirnya saya waktu yang sangat singkat itu meskipun itu kita lakukan ada pemberian pembenahan tanah gitu ya. Jangan-jangan itu menjadi salah satu sumber penyakit juga gitu. Takutnya gitu ya. Monggo Pak, itu gimana Pak? Menurut saya gini ya. Ya monggo, nah itu kan ilmunya Pak Bayu. Saya kan enggak itu ya. Saya hanya berdasarkan pengalaman saja. Saya berdasarkan pengalaman. Boleh, itu juga boleh. Cuman orang-orang zaman dahulu itu kan gini. Jerami yang kita pakai itu jerami yang panen yang terdahulu. Jadi habis panen yang itu biasanya zaman dulu kan belum ada mesin ya, masih manual di babat biasa itu kita tumpuk di pinggir-pinggir tanah-tanah itu dipikir sampai tinggi sekali gitu. Dan itu dipakai di saat tanam berikutnya, tidak sekalian seperti sekarang ini. Makanya sekarang jadi masalah. Karena apa? Kalau dulu kan fermentasinya dengan air hujan. Akhirnya juga sampai keluar ada jamur tiram, ada jamur damen itu toh Pak. Itu berarti sudah masak sekali, sudah fermentasi alami banget. Tapi kalau itu mau disebarkan masih sekam, ya kalau itu ada penyakit kan malah jadi penyakit kan. Logikanya kan begitu. Yang jerami yang masih habis dipotong itu masih ada sisa wereng, ya dia akan berkembang biak di situ malah. Nah, sedangkan fermentasi kalau tanpa pengurai yang bagus, ya pengurai yang bagus pun itu minim 1 bulan itu menurut saya. Saya kalau bikin itu minim 1 bulan. Kalau baru 14 hari, coba aja dikasih biang apa, coba nanti dilihat
apakah masih utuh atau sudah hitam, itu kan bisa jenengan praktekkan aja, karena kan saya tidak tahu SOP-nya seperti apa, saya tidak tahu. Saya tidak ngajar pertanian di Pak Bayu masalahnya. Saya kemarin itu kalau di Pak Bayu kan hanya testimoni aja. Cuman saya ngajarkan ya sistem nenek moyang itu, nenek saya itu. Kalau sekarang karena kita punya itu, Pak Bayu sudah tidak mengeluarkan katalis, saya mulai baru berani saya saya bikin itu. Karena memang ya saatnya tak pikir-pikir ya saatnya lah. Dan sebenarnya saya mikir gini, aku juga pikir di pelajaran Pak Bayu itu terus yang teman-teman dari istilahnya penggemar padi itu terus gimana? Saya kan kemarin itu, dan saya tuh banyak di bel sama orang pelatihan, Pak saya tuh katanya Pak Bayu untuk urusan padi suruh tanya Pak Dalang lah, padahal saya kan tidak tahu yang diajarkan di sana apa, kan saya juga tidak tahu. Iya. Otomatis saya ya ngomong ya seperti yang saya lakukan toh Pak, yang pernah saya lakukan itu, karena kan saya tidak punya SOP-nya Pak Bayu seperti apa, saya tidak tahu. Nah, itu terus pupuk yang kita pakai juga beda, saya lebih ke alami aja Pak, lebih ke alami. Makanya kalau kayak teman-teman pelatihan, saya menyiasati gini, jangan langsung 100% organik. Nanti kalau kita memang itu yang dimanfaatkan, nanti kalau gagal kita akan juga rugi Pak. Lebih baik semi dulu. Semi itu di depan saja, misalnya 1 hektar biasanya 4 ton, kita kasih aja 2 ton dulu, 2 kintal dulu. Nanti tanam berikutnya 1 kintal, turun-turun gitu Pak. Itu sekaligus tidak frontal. Kedua, tanah istilahnya nggak kaget itu Pak, nggak kaget. Sambil kita belajar pupuk kita itu seperti apa, jadi benar atau belum. Itu. Kalau saya pupuk cair, saya gampang aja Pak. Pupuk cair itu ya cair dari barang cair, padat ya dari padat. Misalnya yang padat, misalnya ini kotoran sapi, kemudian kambing, ya, kemudian kotoran ayam petelur. Ini 3 ini udah cukup ini. Bahkan yang kambing ini sebenarnya tersendiri. Kambing ini nanti kita chopper lembut, kita kasih bakteri, ini jadi NPK. Ini khusus jadi NPK. Nah, jadi masuk ke berarti atau KCL-nya di sini nanti. Ini yang padat. Generatif ya. Tapi yang ini yang kohe ayam petelur sama sapi ini harus jadi pupuk padat biasa. Ini juga dikasih biang supaya ini mamel gitu, sempurna. Ini nitrogennya tinggi juga, kan biogas itu dari situ Pak. Nah ini juga harus terurai dulu itu. Makanya pemilihan pupuk itu penting sekali Pak. Nah karena kita terlalu lama terlena dengan kimia yang mudah, jadi kita kan ogah-ogahan pakai itu. Itu ogah. Nah itu tinggal kemauan kita sendiri, kita mau terus untuk anak cucu kita apa kita bunuh sekalian ini. Itu ada. Iya. Ini tua-tua seperti kita ini Pak. Iya. Oke, mungkin dari saya sementara seperti dulu. Barangkali Pak Wid, teman-teman yang lain silakan. Iya, silakan teman-teman, kita open mic ya. Silakan kalau ada yang mau tanya langsung ke Pak Dalang. Mohon maaf saya tidak bisa baca semua pertanyaan yang di chat ya. Jadi mungkin ini nanya sekali lagi boleh Pak? Silakan Pak, silakan. Ya. Mangga Pak. Pak mau menambahkan yang tadi itu untuk pertanian organik. Berarti sebenarnya di sini tiap daerah itu mempunyai potensi yang berbeda-beda ya Pak. Misalkan kayak Pak Dalang di Ngawi, Jawa Timur, misalkan saya yang di Jawa Tengah, misalkan ada yang di Jogja, ada yang Kebumen, atau ada yang di Banyumasan. Itu tiap daerah mempunyai potensi lokal, kearifan lokal masing-masing. Dan ini akan menjadi kekuatan di daerah tersebut dalam hal ini untuk organik khususnya padi ya Pak, kalau begitu ya. Kalau dilihat dari fase-fase tingkat pertumbuhannya dan tingkat peranakan padinya dan kondisi tekstur alamnya dan lain sebagainya, seperti itu kurang lebih ya Pak Dalang ya. Betul, makanya
sebenarnya kalau sharing, kalau misalnya mendatangkan saya hanya saya melihat tanah itu, kemudian nambah bagusnya gimana. Sesuatu yang sudah bagus di situ, tinggal kembangkan aja, Pak. Jangan dirubah. Ubah sistem dan sebagainya, itu akan runyam nanti. Kita nambahnya kalau sudah bagus, pupuknya kita tambah, cara pemupukannya, kemudian nutrisinya. Karena satu daerah beda. Airnya saja dari pegunungan, belerangnya sudah beda. Dari Gunung Slamet beda, dari Gunung Merapi pasti beda semua. Itu kearifan yang diberikan Tuhan kan seperti itu. Nah, gitu. Yang menciptakan manusia ini kan harus seperti itu. Jadi kalau kita sudah bicara padi ini menurut saya, bukan kok saya memang senang di padi, tapi ini kan isi perut pertama kali 60% di tubuh kita itu padi, Pak. Makanya sekarang banyak orang gula dan sebagainya, karena memang makanan kita tidak sehat dari awal. Tidak sehat. Orang tua kita dulu makanannya sehat karena padinya padi baik. Padi yang umurnya panjang sekalian. Dulu yang Sempok Bambu, Bengawan Solo itu 4 bulan, Pak. 4 bulan setengah kalau di pegunungan. Di dataran agak dingin itu juga akan lama. Nah, jadi kalau di tempat saya itu tanam itu 1 minggu sudah ngelilir, sudah bagus. Tapi kalau di pegunungan di tempat saya yang asal saya, di pegunungan Gunung Lawu sana, ya 2 minggu tuh baru kelihatan hidup. Itu seperti itu. Jadi itu jadi sana di daerah-daerah masing-masing. Makanya sebenarnya memang pertemuan seperti ini penting, Pak. Jadi kita saling gimana ya, sinergi aja, sharing aja. Karena Bapak sendiri itu sebenarnya di tempatnya jenengan itu juga sudah maestro nih. Maestronya Pak sendiri gitu. Oke, jadi terima kasih atas penjelasannya, Bapak. Nggih, monggo. Mungkin yang lain, Pak. Nggih, silakan. Yang lain teman-teman. Izin Pak Widi. Bisa bertanya langsung. Izin Pak Widi. Siap, Pak Ketua. Jadi gini Pak Dalang, saya ingin bertanya tentang pemasaran gitu loh. Nah, selama ini yang dilakukan Pak Dalang apa untuk memasarkan hasil padinya gitu loh. Ya memang saya tuh mengawali dari awal sekali ya Pak. Dari awal saya ditunjuk Pak Bayu dulu untuk bikin itu dan ya terseok-seok dulu. Terus akhirnya panen pertama itu belum ada pelatihan lah Pak, itu waktu itu belum ada pelatihan. Terus kemudian ada pelatihan. Jadi mulai pelatihan pertama sampai sekarang ini terakhir itu saya masuk padi ke pelatihan. Yang ini bulan ini saya tidak masuk karena yang padi di Sidoarjo sudah masuk ke Pak Bayu, jadi saya jual sendiri. Nah, saya jual dari harga 18 Pak, harga 18 sampai sekarang 20. Itu nek saya dulu enaknya gini, jadi kita kan punya pelanggan BSM, jadi kita juga jual obat-obatnya Pak Bayu, dan Pak Bayu itu dulu sering talk show di radio. Nah, sekarang sibuk di itu. Nah, terus saya dikenal itu masalahnya ya di YouTube, yang jelas itu di medsos. Akhirnya orang beli tadinya cuman ya 5 kilo. Terus nah sekarang sudah ada yang jual sendiri, enggak tahu dijual berapa. Dari saya 20, dia enggak tahu jual berapa. Kemarin saya kirim ke Kalimantan itu 2 kintal itu. Sampai sana itu padahal tak hitung itu per kilonya jadi 29 itu. Padahal dia mau dijual lagi. Terus aku kadang mikir di sana jual berapa? Tidak tahu. Tapi memang kalau padi organik itu mestinya sampai 35. Sampai 35. Tinggal kualitas saja, kualitas. Itu cuma gini aja untuk matok itu kualitas kita itu kalau saya kan sudah hampir 5 tahun ya, jadi lahan juga sudah enak. Itu kalau kita makan organik itu kita cek karbo aja, gula kita aja. Kita nanti kita makan, diamkan lagi, cek lagi kita naiknya berapa. Kalau naiknya hanya 1 strip atau 2 strip itu berarti aman. Itu padi kita sudah bagus, kayak gitu. Tandanya ya itu aja. Itu saya katakan itu ya teman pelatihan dulu orang
Cina dari Jakarta itu kemarin itu kan bawa saya ke Telomoyo, dia ambil, dia bilang gitu, ini Pak Dalang untuk ngetes itu cuma itu aja. Kita masak, kita makan, kita tes dulu sebelum makan. Habis makan kita tes lagi. Udah itu aja. Katanya seperti itu. Dan banyak teman-teman makan itu katanya kakinya geringgingan, terus apa ya? Itu setelah makan dalam 1 bulan dia sembuh. Itu dia bilang ya orang-orang itu sendiri. Nah, saya sudah karena bertahun-tahun makan itu, saya makan di luar itu ya nggak kerasa enak. Beras kita biasanya ndak gitu. Oh ya. Nek pelanggan itu memang kita harus pandai-pandai Pak, pandai-pandai. Ya mensiasati aja. Sekarang lihat kemarin saya ditawari beras porang itu aja sudah 180, bayangkan. Nek beras porang aja 180, sebenarnya kita beras itu 25.000 sebenarnya juga tidak mahal Pak. Kan jauh. Masa porang kalah sama apa itu beras kalah sama porang Pak. Porang itu 180 Pak itu. Bayangkan itu. Ini kan memang petani dan sangat amat sakit menurut saya itu. Terus ini Pak, apakah seluruh produksi Bapak itu sudah terserap? Apa Bapak masih cari konsumen atau gitu Pak? Enggak, saya ini kan sekarang kan enggak banyak. Nah dulu saya hampir 2 hektar ya. Sekarang ini saya hanya menggarap sedikit, saya hanya 0,5 hektar karena saya kerjasama dengan teman-teman sekarang, teman-teman yang di Trenggalek, di Ponorogo. Jadi saya ambil dia aja, ambil dia karena saya ikut PT, nanti penjualnya lewat PT, lewat Berkah Tani Lestari saya nanti. Karena saya diajak itu ya saya harus konsen di situ, saya tidak jualan sendiri lah. Itu karena Pak itu sendiri juga menyerap yang dari Sidoarjo. Saya tidak tahu harganya kalau Pak Bayu itu yang labelnya PTS itu, Petani Teman Sejati itu. Nah, yang saya PTL, saya. Jadi yang Pak Bayu saya tidak tahu itu dari Surabaya, itu dari sana banyak sekali. Di sana itu panen kemarin ada hampir 30 ton, udah belum terlalu. Nah, kalau mau jadi agen ya ke Pak Bayu bisa itu. Langsung Pak Bayu ya Pak? Langsung Pak Bayu aja, ke Pak Bayu nanti atau ke Pak Bambang ya. Tidak tahu saya adminnya siapa yang kalau di BSM. Nah itu bisa langsung ke sana bisa. Dan itu barangnya sekarang tersedia Pak. Mulai dari 5 kiloan. 5 kiloan sampai 25 kalau tidak keliru itu. 5 kilo sama 25. Monggo mau itu. Oke, saya hanya khusus teman-teman saja. Teman-teman dekat saja. Siap. Nggih. Mungkin begitu Pak. Thank you Pak Yusuf pertanyaannya. Teman-teman mungkin ada lagi pertanyaannya? Silakan. Mungkin satu lagi ya. Udah malam. Keenakan Pak. Iya, nggak terasa ya Pak Dalang ya. Pak Widi mau nanya sama Pak Dalang. Iya siap Pak Jo, monggo Pak. Pak Dalang, saya minta pendapat. Selama ini kan dari Pak Bayu sendiri itu menyarankan kombinasi padi dengan bebek ya Pak Dalang. Apakah Pak Dalang sudah pernah melakukan sama bebek ini nggak Pak Dalang? Dan kira-kira ada kelemahan atau kelebihannya seperti apa? Di Sidoarjo itu juga ada Pak. Di Sidoarjo itu ada bebek itu di tempatnya Pak Haji di Porong itu dikasih 1 hektar itu kemarin itu 1 hektar sekitar berapa ya 400 atau berapa ya banyak itu pokoknya. Itu sebenarnya juga bagus tapi ya kalau untuk hama bagus. Jadi dia bisa mengusir seperti wereng di saat masih kecil, kemudian keong dan sebagainya itu. Tapi kadang-kadang itu juga merusak tanaman di waktu yang agak kecil. Itu agak kecil itu. Menurut saya pakai itu ya juga boleh ya, tapi dengan penanganan khusus lah. Menurut saya dengan penanganan khusus. Artinya
lubang tanam dan sebagainya harus disesuaikan dan harus bagus. Karena kalau tidak, karena bebek itu dia jalan itu harus jalurnya teratur gitu Pak. Ya lewat situ terus. Kalau enggak nanti waduh kesana kamari runyam ini juga. Biasanya yang tempat masuk itu hancur Pak. Biasanya tempat masuk hancur. Tapi sebenarnya panen padi juga panen telur Pak sebenarnya. Yang di sana itu seperti itu. Panen padi juga panen telur. Dia masukkan itu sudah umur berapa ya? Baya itu pokoknya masuk situ sebulan lagi sudah bertelur Pak itu. Saya lihat seperti itu. Terus ada yang dari meri, dari yang kecil itu. Dari yang paling kecil pertama itu juga ada. Sebenarnya plus minusnya juga ada itu. Cuman tak lihat kemarin di sana belum begitu berhasil karena tidak tahu mungkin pupuknya yang kurang bagus, pupuk cairnya kemarin kelihatannya kurang sempurna. Saya hanya memandu aja. Jadi dari pabrik ada pupuk itu. Tapi ini dari pabrik sudah mau disempurnakan lagi, tak sempurnakan lagi supaya tidak terlalu banyak. Ya intinya kalau kita mau tahu ini harus hitung. Gimana Pak? Satu lagi Pak Dalang. Tadi bilangnya kan satu soalan, saya tambah satu. Tolong. Oke, Pak Dalang mau tanya yang pupuk yang untuk padi itu sendiri, apakah Pak Dalang pakai metodenya BSM yang pakai katalis itu loh Pak? Yang kayak urea pakai katalis, pakai nggak? Saya sudah lama tidak pakai itu di saat sudah naik harga berapa ya itu? Harga enggak dulu kan 10 terus 15 kalau enggak keliru. Aku di 15 sudah enggak pakai karena tak hitung enggak cukup. Anunya itu enggak cukup. 20.000 terakhir. 20.000 terakhir. Terakhir 22.000 enggak masuk kita. Inseknya mau jual berapa terusan? Kalau inseknya pakai SOP itu terus jual berapa kita? Nanti kan juga lupa. Padahal insek itu kan 100 liter berarti berapa itu? 50 liter KCl ya? 50 liter katalis ya itu? Iya. 50 liter. Nah, situ berarti 50 kali 20 sudah berapa sendiri itu harganya? Nah itu aku sudah hitung itu tidak masuk. Tapi kan di biasa itu mungkin untuk tidak hanya untuk padi, nah untuk yang lain mungkin masih masuk. Tapi kalau untuk padi tidak masuk itu, Pak. Oh, nggak masuk hitungan ya? Nggak masuk. Kalau saya nggak masuk. Hitungan padi itu nggak ketemu itu loh Pak, nggak ketemu. Jatuhnya harusnya kita lebih murah dari kimia. Harusnya lebih murah dari kimia itu aja. Kalau enggak ya berarti kita gagal. Intinya gitu. Makanya kita harus putar otak lagi. Gimana supaya kesalahan kita itu sudah tidak meneruskan yang dulu-dulu kok. Kita udah lupa sama leluhur kita dulu. Jadi akhirnya ya seperti ini. Jadi harusnya kita sesuaikan dengan yang tua-tua dulu lah. Kita enggak. Sekarang ini repot. Ya Pak, mungkin gitu. Ya, saya itu aja persoalan. Terima kasih banyak Pak Dalang. Ya, Pak Widi, lanjut. Ya, thank you. Ini Pak Dalang, itu udah hampir 2 jam nih Pak, nggak terasa ya Pak ya? Waduh, kopinya juga Pak, kita hidangin nih kopinya. Iya, wah ini makasih banyak nih Pak Dalang, banyak sekali ilmu yang kita dapat malam ini, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Mohon maaf kita nggak bisa bacain semua pertanyaan dan mungkin ada pertanyaan lanjutan, tapi kita juga belum bisa gitu. Tapi ini nanti mungkin kita izin untuk ini kan kita rekam ya Pak Dalang ya. Nanti kita share juga ke anggota-anggota yang berhalangan hari ini gitu di channel YouTube kita gitu. Nah, Pak Dalang, sebelum kita mungkin mengakhiri ngobrol-ngobrol kita ini, ada pesan nggak Pak buat kita nih Pak yang mungkin bisa dibilang petani pemula, tapi ada juga yang senior, ada juga Pak. Ada beberapa yang senior, tapi kebanyakan mungkin 70% itu kita petani pemula lah yang baru mulai. Ada pesan nggak buat kita gimana sih biar kita tuh tetap semangat, kemudian filosofi apa yang mesti kita pegang gitu Pak, sehingga kita bisa konsisten dan berhasil gitu dalam Pak. Gini ya, kita tetap lebih senior yang penting itu. Jadi
ke yang dan yang sudah ada, yang maksudnya pekerjaan teknik untuk padi yang sudah bagus ya jangan ditinggalkan. Jadi bagi yang pemula menambah inovasi aja, Jadi ya nanti mudah-mudahan ke depan saya juga bisa mengeluarkan SOP yang bisa diikuti lebih enak gitu. Tapi kalau untuk biang itu tetap kita yang pegang karena tidak bisa Pak itu untuk itu. Yeah. Tapi untuk jadinya pupuk dan sebagainya kan memang harus, pokoknya kita harus kreatif untuk jadi petani organik. Kita harus kreatif, kita harus terbuka ya, dari BSM, dari luar, semua yang kalau kita ingin maju harus terbuka, jangan satu aja. Ilmu kalau cuma satu nanti buntu. Baik, itu ada kelemahan tapi juga ada kelebihan. Nah, jadi dari beberapa ilmu itu kita saring aja, yang terbagus kita ambil. Iya. Yang barang sing ngolong guys ini. Nyanyiannya yang cocok. Menarik sekali Pak. Baik. Oke, mungkin saya kembalikan ke Pak Ketua dulu ya, Pak Budi atau Pak Yusuf. Pak, mungkin ada sepatah dua kata gitu sebelum kita tutup, Pak Ketua. Monggo Pak. Pak Budi, ada Pak Budi? Oke, Pak Budi nggak ada, mungkin dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Dalang. Kita banyak belajar hal-hal yang baru, dan semoga apa yang disampaikan Pak Dalang bisa bermanfaat buat kita dan teman-teman di sini gitu Pak. Dan yang terakhir, jangan kapok Pak. Kemungkinan ada sesi 2, 3, dan 4 nih. Itu sih dari saya. Satu lagi, boleh nggak kita tahu nomor HP-nya Pak Dalang? Sudah ada itu. Siapa itu? Dari Pak Ito ada Pak. Siap. Nanti bisa kita hubungin. Japri nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Gini. Saya tadi juga bingung ini. Tadi kok bisa gini nih, acara apa ini Pak? Maksudnya kok terus menghubungi saya, ini dalam rangka apa ini tadi? Aku nanti cobain. Dalam rangka penasaran Pak Dalang? Iya, Bu. Apa Bu? Dalam rangka penasaran. Penasaran panennya. Waduh, ini kalau panen itu ya hanya keberuntungan kita aja Bu. Kita baik, rezeki pas baik ya panennya baik, gitu aja. Nggak bisa dipastikan, ya nggak bisa itu, gitu aja. Makanya ilmunya ya itu tadi, ilmunya ilmu bejo, nek wong Jawa, nek bejane apa apik ya seperti apik lah itu ae wis. Gitu. Doanya mesti kenceng ya. Oh iya loh Bu, kita harus itu sudah saatnya itu. Karena mari kita itu kadang-kadang nggak yakin itu loh masalahnya. Dengan diri kita sendiri itu masalahnya. Yang repot itu. Oke, kalau memang ini aja untuk sharing-sharing ya tidak apa-apa lah Pak, saya siap aja. Saya malah senang untuk Pak Dalang, pengen tahu aja. Okay. Kalau Pak Bayu ada yang sudah menghasilkan 12 ton gitu ya? Kalau saya tidak tahu deh Pak Bayu, kan aku tidak tahu demnya di mana, saya tidak tahu tuh Pak. Oh gitu. Ya. Itu Pak. Tidak ngikuti Pak. Terus terang saya tidak ngikuti di Pak Bayu karena saya tuh kan orang entertain Pak. Jadi saya kalau musim gini ini kan saya suka wirawiri di sorterop, di panggung. Jadi saya bisanya ya pas spray ini nanti. Karena saya dalang ya seperti itu Pak. Jadi iya. Berarti Bapak kan buat malam suntuk. Itu aja. Gitu. Oke Pak, monggo. Pak Dalang. Monggo Pak. Matur suwun Pak Dalang sudah memenuhi undangan kami ya. Tadi yang Pak Dalang saya ini. Oh gitu ya Pak. Yang mana itu saya itu yang mana ya? Yang mana nih, nggak ada gambarnya? Iya nggak kelihatan. Saya mau ngeliat gak? Nah ini Pak Dalang.
Nggih. Jangan bosan ya Pak Dalang ya. Pak Rito. Nggih. Berlanjut nanti bisa berlanjut tuh malam berikutnya lah. Kalau ada yang mau main ke Ngawi mungkin juga bisa mampir ya Pak Dalang ya. Bisa monggo. Di ketik aja mapnya di Padepokan Seni Jengleng Kusuma atau Sanggar Seni. Ya, Sanggar Seni Jengleng Kusuma 081234262667. Iya, siap. Catat Pak Widi di share di itu. Siap Pak Jo. Kayaknya kalau Gimana, saya daerahnya agak paham tuh di Ngawi sana. Pak Aceh kok agak paham semua nih Pak Aceh. Iya, saya pernah di sana. Aceh kemana-mana kayaknya. Sampai tahu di Geneng segala tuh saya. Pokoknya daerahnya Pak Dalang saya kayaknya tahu deh Pak Dalang. Duh, Pak, jenengan apa ndak yang sama Pak Anu dulu ya Pak? Sama Pak Novi itu ya? Pak Novi yang mana ya? Pak Novrizal, enggak, Pak Novrizal foto itu. Novrizal yang di Telkom, Enggak, Pak Novrizal itu dulu staf Pertanian ya Pak? Di pertanian ya itu, Kementerian Pertanian itu. Yang dengan Pak Bayu, yang dengan Pak Bayu pertama kali itu. Oh, lain Pak. Kalau Novrizal Telkom teman saya tuh, tapi kalau Novrizal Pertanian bukan. Kebetulan namanya sama tuh Novrizal. Iya, orang Padang. Iya. Iya, itu YouTube saya yang banyak yang dipakai sana itu yang pembuatan mulai pembedah tanah, CPT dan sebagainya. Konten kreator pertanian di YouTube ya. Oh, itulah. Iya. Nanti Pak monggo rawuh monggo. Baik. Baik, Pak Ketua, apa ada tambahan lagi Pak Ketua? Cukup bisa ditutup Pak Widi. Cukup ya. Ya teman-teman, mohon maaf nih, waktunya kayaknya sudah cukup larut ya. Pak Dalang mewakili teman-teman semua, terima kasih ya atas waktunya dan sharing ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita Pak, yang sangat berharga dan tambah semangat juga gitu. Jadi sekali lagi terima kasih malam ini juga teman-teman yang sudah hadir. Kita tutup malam ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dalang. Terima kasih semua.